Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kesempatannya kepada kita. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah manajemen finansial. Kalau pada sesi sebelumnya kita membahas terkait dengan manajemen kas, kita akan lanjutkan masih sama ya dengan tema kas. Tapi di sini kita akan membahas terkait dengan budgeting kas. Oke, sebenarnya apa sih yang namanya budgeting kas ya? Budget kas itu apa sebenarnya? Kita mungkin ada yang baru pertama kali mendengar atau mungkin ada yang sudah sering kali mendengar. Budget kas sendiri ini merupakan penggambaran proyeksi dari penerimaan dan pengeluaran kas pada masa yang akan datang. Seperti itu. Jadi menggambarkan penerimaan atau pengeluaran kas yang ada di masa mendatang. Kita memproyeksikan, kita meramalkan sekiranya kondisi kas kita di masa mendatang itu seperti apa, baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluarannya. Dan apabila hendak disusun budget kas ini selama 1 tahun biasanya, maka manajer keuangan memerlukan informasi mengenai jumlah dan pengeluaran kas selama periode tersebut ya. Periode tersebut misalnya apa, 1 tahun ya 1 tahun, kalau 1 semester ya 1 semester gitu. Nah, budget kas dapat disusun per minggu, per bulan, dan per tahun tergantung periode yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Misalnya kayak di negara kita seperti itu ya biasanya, atau di perusahaan-perusahaan, atau di lembaga atau organisasi, bahkan seperti universitas, itu biasanya sudah ada yang namanya perencanaan dana 1 tahun ke depan. Nah, oleh karena itu biasanya kalau kita mengajukan suatu dana gitu ya, mengajukan dana, membutuhkan dana, dan dana itu tidak tertulis atau termaktub dalam perencanaan anggaran tahun lalu, berarti kita bisa mengajukannya atau bisa cairnya itu adalah tahun di periode anggaran berikutnya. Nah, contohnya dengan budgeting kas ini kita jadi bisa meramalkan atau memproyeksi sebenarnya kebutuhan kita ke depan itu berapa sih untuk kas kita. Kita sudah membahas bahwa kas itu sangat penting, oleh karena itu perlu yang namanya manajemen atau paling tidak budgeting ini gitu, meramalkan ini sebelum kita manage di kemudian harinya. Dimana salah satu kunci utama dari penyusunan budget kas secara baik adalah ketepatan dalam meramalkan jumlah penjualan. Otomatis kalau kita bisa meramalkan yang namanya barang atau produk yang akan kita jual ini nanti kira-kira akan terserap berapa atau memproduksi dan terserap berapa, otomatis kita sudah bisa mengira-ngira nanti akan ada kas yang keluar berapa dan kas yang akan masuk itu berapa. Ramalan penjualan ini biasanya didasarkan atau disusun berdasarkan ada analisa intern, analisa ekstern, ataupun keduanya, kombinasi keduanya gitu ya. Analisa intern misalnya dari ramalan penjualan produk secara total gitu. Dari secara total kira-kira dari perusahaan itu meramalkan terlebih dahulu penjualan produk itu yang telah dilakukan perusahaan atau yang sudah dilakukan. Nah, dari data historical tadi kira-kira kedepannya itu seperti apa. Tapi kalau hanya intern saja terutama pastinya kurang realistis ya, karena hanya mempertimbangkan kemampuan perusahaan, karena benar-benar dilihat dari penjualan kira-kira bisa menjual berapa seperti itu. Adapun analisa ekstern itu bisa melihat dari potensinya. Potensi dari apa? Dari pola permintaan. Kira-kira permintaan dari pasar itu meningkat atau menurun bahkan. Dan juga pengaruh beberapa faktor terhadap pola permintaan. Harus melihat itu dari faktor ekstern. Tentu saja ketika dibilang faktor ekstern ini, tentu saja ini uncontrollable atau tidak dapat dikontrol ya. Nah, kan kita tidak bisa mengontrol pasar atau konsumen itu pola permintaannya bakal berubah atau tidak gitu. Atau kita tidak bisa mengontrol pengaruh-pengaruh faktor-faktor terhadap pola permintaan. Misalnya kayak kondisi seperti COVID-19 di mana COVID-19 itu banyak ada kebijakan PSBB. PSBB itu berpengaruh terhadap pekerjaan. Nah, pekerjaan itu pengaruh terhadap pendapatan. Ada yang pendapatannya turun misalnya. Salah satunya seperti itu. Otomatis itu mempengaruhi yang namanya permintaan dari konsumen terhadap satu produk tertentu. Produknya teman-teman bisa bayangkan sendiri gitu ya, bisa kira-kira sendiri kira-kira apa gitu. Nah, ini otomatis kita tidak bisa mengkontrol itu gitu. Sedangkan yang tadi intern yaitu kemampuan perusahaan saja. Perusahaan itu mampu kira-kira memproduksi dan menjual sekian gitu tanpa mempertimbangkan yang namanya ekstern tadi, pola permintaan atau faktor yang
mempengaruhi pola permintaan. Dan otomatis ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi, ada erat kaitannya dengan analisis regresi seperti itu. Di mata kuliah lain teman-teman sudah mempelajari hal ini. Nah, atau yang ketiga, ya dibutuhkan dua-duanya, nggak bisa salah satu saja gitu. Butuh yang namanya analisis intern ya butuh, analisis ekstern ya butuh, dan ini dikombinasikan gitu. Nanti sehingga memperoleh ramalan penjualan yang mendekati tepat gitu ya, mendekati kebenaran yang sebenarnya. Terlebih lagi apabila ada perbedaan antara ramalan penjualan dengan dengan menggunakan pendekatan intern maupun ekstern, maka otomatis harus dianalisa lebih lanjut lagi. Dan perlu diingat bahwa dewasa ini hampir setiap perusahaan telah berorientasi pasar. Maksudnya apa? Orientasi pasar adalah ya kita ngelihat eksternnya tadi. Karena itu, maka perusahaan dalam membuat ramalan penjualan lebih menonjolkan pendekatan yang ekstern. Perusahaan-perusahaan besar pada khususnya otomatis melihat kondisi pasar itu kayak gimana, kira-kira pola permintaannya di pasar itu seperti apa, kayak gitu. Untuk pendekatan intern sendiri ditambah dengan pengalaman perusahaan itu bisa lebih bersifat melengkapi atau menyempurnakan dari kondisi real yang ada di pasar, peluang yang mau dicapai kalau kita mau berfokus pada tadi ya yang berorientasi pasar atau pendekatan ekstern itu sendiri. Adapun dalam penerimaan kas ya, penerimaan kas itu dilihat dari penjualan hasil produksi. Otomatis ketika perusahaan yang menjual apalagi di dagang gitu ya, otomatis dari penjualan hasil produksi. Nah, ini penjualan hasil produksi ini bisa cash, penjualan yang secara cash ya, yang menerima hasil penjualannya pada saat dilakukan penjualan, atau bisa disebut dengan kontan lah, ibaratnya dibayar kontan ya, cash gitu. Sekaligus ini mengoreksi penjelasan saya pada sesi sebelumnya pada manajemen kas, dimana yang menambah kas itu salah satunya adalah penjualan kas. Sebelumnya saya sedikit ada koreksi terhadap penjelasan saya, dimana sebelumnya saya mengatakan bahwa penjualan kas itu ya apapun ya, apapun kondisi kas seperti reksadana dan sebagainya yang dijual dan itu memperoleh hasil. Tapi di sini saya mengkoreksi bahwa yang namanya penjualan kas adalah penjualan yang dibayar secara kontan, lawannya penjualan kredit atau nyicil ya. Yang kedua adalah penjualan kredit. Ini penerimaan hasil penjualan tidak bersamaan waktunya dengan waktu penjualan. Biasanya disebut dengan piutang ya. Ada orang beli ke perusahaan kita 10.000 misalnya. Yang dia bayar cash itu cuma 1.000, 9.000-nya mungkin 30 hari lagi. Itu penjualan kredit. Penerimaan hasil penjualannya tidak sama waktunya gitu dengan waktu penjualan, seperti itu. Itu terkait dengan penerimaan cash. Nah, kapan waktunya hasil penjualan diterima dalam kebijaksanaan kredit tentu tergantung pada tiga hal pokok. Yang pertama adalah berkaitan dengan syarat kredit yang ditetapkan oleh perusahaan, terutama mengenai periode potongan kas atau cash discount period dan periode kredit. Ini kita telah membahas pada sesi sebelumnya ya, terkait dengan cash discount seperti itu, dimana syaratnya ada periode potongan kas dan juga ada periode kredit itu sendiri, selain dengan berapa persen cash diskon yang diberikan. Yang kedua, terkait dengan kebijaksanaan pengumpulan piutang yang ditempuh oleh perusahaan. Perusahaan juga memberikan kebijakan sendiri gitu ya, terkait dengan pengumpulan piutang, terkait dengan waktunya juga seperti itu. Kapan waktunya, ketika sudah jatuh tempo itu seperti apa, dan ketika jatuh tempo, ketika ada yang belum bisa melunasi itu ada kebijakan yang seperti apa, atau diundur sekian hari atau 1 bulan atau berapa, itu terserah dari perusahaan, kebijaksanaan perusahaan. Kemudian yang ketiga, kebiasaan membayar hutang oleh langganan. Ada langganan yang mempunyai kebiasaan membayar lebih lama dari periode kredit yang ditetapkan, dan ada pula yang tepat membayar pada waktunya. Itu tadi balik lagi ya, nanti kaitannya dengan kebijaksanaan pengumpulan piutang. Karena faktanya memang seperti itu, bahwa klien kita, rekan kita, kemungkinan ada yang gampang ya, gampang dalam arti cepat dalam membayar, tapi ada juga yang tidak cepat dalam membayar piutangnya atau utang mereka kepada kita, atau membayar piutang kita seperti itu. Nah, ini perlu benar-benar diramalkan gitu ya, perlu benar-benar diprediksi dari data historical yang pernah ada
termasuk dari yang sudah pernah ada dan kebijaksanaan yang perusahaan itu sendiri jalankan. Oke, di sini saya akan memberikan sebuah studi kasus contoh. Nah, kalau bisa teman-teman benar-benar fokus ya, karena ini nanti penjelasannya bertingkat. Insya Allah mudah, hanya saja penjelasan yang bertingkat. Oke, di sini ada perusahaan namanya PT Kurniawan Putra yang telah menyusun ramalan penjualan untuk semester pertama pada tahun 1982. Ramalan penjualan tersebut adalah sebagai berikut. Di sini ada tabel tahun 1982 gitu ya. Di mana pada bulan Januari ada produk atau unit ya yang penjualannya itu sekitar 5.000 unit gitu. Di mana harga per unitnya adalah 50. Sehingga dari penjualan ini ya, diperoleh hasil penjualan adalah 250.000 ya. 250.000 dari mana? 5.000 dikali 50 rupiah gitu. 5.000 unit dikali 50 rupiah ketemunya 250.000. Begitu pula dengan di bulan-bulan berikutnya. Februari 4.000, Maret 5.000, April 6.000, Mei, Juni dan sebagainya. Dengan harga per unitnya semuanya adalah 50 rupiah. Di mana hasil penjualan yang diperoleh per bulan tentu saja berbeda-beda. Itu adalah ramalan penjualannya, seperti itu, ramalan penjualannya. Tetapi nanti akan berbeda dengan yang namanya kita menerimanya realnya seperti apa, itu mungkin akan berbeda. Karena apa? Seperti yang tadi kita bahas bahwa ada yang bayarnya cash, ada yang bayarnya kredit. Nah, kredit itu pun ada yang bayarnya tepat ya pada saat jatuh tempo, mungkin ada yang extend ya, ada yang mundur lagi seperti itu. Jadi kita perlu di pelaporan keuangannya nanti kita perlu lebih detail terkait hal itu dari laporan ramalan ini gitu ya, dari ramalan penjualan yang ada ini gitu. Nah, di sini kita lihat di samping itu diberitahu bahwa penjualan November dan Desember 1981, ini kan 1982, ini Januari, berarti sebelumnya itu adalah November 6.000 unit dan Desember 1981 itu 7.000 unit ya, di atas ini ya. Ini 7.000, di sini atas 6.000. Dengan harga penjualannya sama ya, 1981 sama 1982 sama, yaitu 50 rupiah. Nah, di sini kebijaksanaannya atau kebijakannya perusahaan itu menetapkan periode kredit itu 30 hari gitu. Jadi kalau mau kredit boleh dibayarnya 30 hari lagi. Secara historis kita lihat dari keseluruhan penjualan diperkirakan 10%-nya adalah penjualan kas atau kontan dan 90%-nya adalah kredit. Jadi dari penjualan ini itu 10% itu dibayar cash gitu ya. 10%-nya 250 berapa? 25.000. Sedangkan 90%-nya itu dijual kredit atau dibayarkan kredit. Berarti di bulan berikutnya karena 30 hari. Nah, dilihat lagi bahwa berdasarkan pengalaman 90% dari penjualan kredit akan dapat dikumpulkan tepat pada waktunya. Sisanya 10% akan dibayar 60 hari setelah tanggal penjualan atau 2 bulan lagi gitu ya. Dimana tadi sih ini udah 90%-nya adalah berarti kalau 10%-nya di bulan Januari ya, 90%-nya ada di bulan berikutnya. Ternyata dari 90% itu dilihat lagi 90%-nya itu tepat waktu jatuh temponya atau di bulan berikutnya, 10%-nya ada di 2 bulan berikutnya lagi seperti itu. Nah, dari ini nanti teman-teman akan diminta untuk menyusun pola penerimaan kas dari PT Kurniawan Putra untuk semester pertama tahun 1982. Bagaimana cara menghitungnya? Oke, kita lihat. Kita bisa melihat bahwa yang pertama adalah total penjualan pada bulan Januari 1982 adalah 250. Kita lihat ini ya. Kita akan bolak-balik nih di slide ini. Kemudian dari jumlah ini penjualan kreditnya adalah berapa? Adalah 90%. Seperti tadi. 10% kas, 90% penjualan kredit. Jadi 90% dari 250 berapa? Adalah 225.000. Nah, ini yang kredit ada 225.000 seperti itu. Jadi pada bulan Februari jumlah penerimaan piutangnya berapa?
kan dari penjualan kredit gitu ya. 90% dari penjualan kredit tepat waktu. Tuh, ini adalah nih. Oh, sorry. 90% dari penjualan kredit dikumpulkan tepat waktunya. Berarti benar-benar pada bulan berikutnya atau pada bulan Februari. Berarti 90% dari 225 yaitu 202.500. Sisanya 10%-nya 22.500 akan diterima pada bulan Maret, atau bisa dibilang ini adalah 10% dari penjualan kredit atau 10% dari 225.000. Nah, ini yang diterima bulan Maret. Ini bertingkat. Dan kita lihat bahwa penjualan kas pada bulan Januari adalah ya 10% dari penjualannya 250, yaitu 25.000. Ini yang akan diterima real pada bulan Januari itu ini 25.000 seperti itu. Nah, di sini kita akan melihat fokus di bulan Januari dulu ya. Penerimaan di bulan Januari ngitungnya dari mana? Oke. Bulan Januari tidak terlepas dari juga penjualan pada bulan Desember, yaitu 350.000. 350.000 dapatnya dari mana? Ini Desember itu kejual 7.000. 7.000 dikali harganya 50. Jadi 350. Bulan Desember ini yang kredit ya, yang kredit 90%-nya dari 350 adalah 315.000. Di mana 90% dari 315.000 ini diterima pada bulan Januari, yaitu 283.500 dari bulan Desember ini gitu. Sisanya 10%-nya atau 31.500 itu diterima pada bulan Februari. Ya kan? 10%-nya diterima pada 60 hari setelah Desember atau 2 bulan setelah Desember. Berarti diterima pada bulan Februari. Kemudian untuk penjualan kredit bulan November itu 6.000 ya, 6.000 dikali 50 itu 300.000. 90%-nya itu kreditnya adalah 270.000, di mana 90%-nya diterima di Desember dan 10%-nya diterima Januari. Berarti 10% dari 270.000 yaitu 27.000 gitu. 27.000 seperti itu. Sedang yang diterima di bulan Desember adalah sekian, kayak gitu. Nah, dari perhitungan di atas maka dapat ditetapkan kas bulan Januari adalah sebagai berikut. Di bulan Januari real menerimanya adalah dari Desember. Desember itu dari apa? Dari ini tadi 283.500 itu dari mana? Dari ini. Ya, penjualan bulan Desember. Desember 90%-nya adalah 315 dan 90% dari 315 ini diterima pada bulan Januari. Sedangkan 10% dari 300 November mana? November ini 90%-nya adalah 270 dan 10% dari 270.000 ini diterima pada bulan Januari. Ini 27.000 ya. Cuma ada kesalahan di bukunya, jadi saya ngikutin bukunya. Padahal aslinya adalah 27.000. Sedangkan kas yang real pada bulan Januari yang 250.000 ini, yang kas, yang cash ya, bayarnya cash adalah 25.000. Sehingga kalau dijumlah adalah sekian. Dari Desember, dari November, dan dari Januari itu sendiri. Sehingga totalnya adalah sekian. Itu ditemukan. Sehingga ketika penyusunan adalah seperti ini. Seperti itu. Oke. Ya. Nah, ini nanti ada sedikit kesalahan angka di bulan Januari, nggak apa-apa. Tapi paling nggak alurnya kita tahu. Kita bisa lihat ya di penjualan November 300.000. Kreditnya berarti 90%-nya dari 300.000 ya, 270. Desember penjualannya 350, kreditnya adalah 90%-nya 315.000 seperti itu. Nah, ini 243 itu dari mana? Pengumpulan piutang 1 bulan. 1 bulan berarti dari bulan sebelumnya, November. Berarti 90% dari 270. 90% dari 270. Ini ya, 243.
Ini di sini. Nah, kita mulai dari Januari saja. Januari kita ngelihat total penjualannya adalah 250, di mana penjualan kreditnya 90% dari ini adalah 225.000. Nah, pengumpulan piutang satu bulannya berapa? 283. 283 ini tadi dari mana? 90% dari 315. Ini dari sini. 27.000 itu dari mana? 10% dari ini. 10% dari 2 bulan sebelumnya, yaitu 270.000. Ketemu ini. Ketika dijumlahkan, sebenarnya ini 310 ya. 310.000 ditambah 25.000 ketemunya ini. Cuma ini dari kesalahan dari bukunya. Tapi teman-teman yang penting tahu. Dan di mana penjualan cashnya sendiri adalah 10% dari 250 ketemu 25.000, dan total penerimanya sehingga ditemui adalah 335.000. Ini 500-nya salah, nggak apa-apa. Begitu juga seterusnya di Februari ya. Februari ya seperti ini. Penjualannya adalah 200.000, di mana 90%-nya adalah 180.000. Pengumpulan piutangnya adalah 90% dari 225.000, dan 31.500 adalah dari 10% dari 2 bulan sebelumnya. Dijumlah cashnya ditambah ini 10% dari 200.000, jumlahnya seperti ini. Nah, di sini teman-teman tugasnya adalah diminta untuk meneruskan hingga bulan Juni, seperti itu. Hingga bulan Juni. Oke, kita lanjutkan. Untuk total penerimaan kas sendiri akan bertambah apabila perusahaan menerima pendapatan lain. Ini kan kita baru ngomong dagang ya, penjualan karena dagang. Tapi kadang-kadang ada pendapatan lain, misalnya dari penjualan aktiva tetap, misalnya ada mesin yang sudah lama gitu ya, mau dijual gitu, yang dianggap idle, yang udah usang gitu mau dijual lagi gitu ya, misalnya mesin apa gitu udah lama kepingin ganti yang baru mungkin ya, tapi kan perlu dijual dulu. Nah, seandainya perusahaan menetapkan penjualan aktiva pada bulan Februari sebesar 40.000, misalnya di sini ada tambahan 40.000 ya, penjualan aktiva tetap, ya otomatis penerimaan kas akan bertambah 40.000 jadi 294.000. Cuma nanti yang teman-teman anggap yang teman-teman kerjakan adalah ngikutin ini aja tanpa menghiraukan ketika ada penjualan dari aktiva tetap itu sendiri, seperti itu. Oke, yang perlu diperhatikan adalah di sini ya, penjualan kredit, pengumpulan piutang 1 bulan, pengumpulan piutang 2 bulan, dan penjualan kas. Nanti kalau sudah tahu 1, 2, 3, 4 ini dapatnya dari mana, insya Allah untuk terkait dengan total penerimaan kas akan lebih mudah. Oke, kita lanjutkan. Tadi penerimaan kas, sekarang kita melihat dari pengeluaran kas. Insya Allah ini tambahannya. Setelah selesai disusun ya terkait dari ramalan penerimaan kas selama 1 semester tahun 1982, maka hal berikutnya yang harus disusun adalah terkait dengan pengeluaran kas. Dengan disusunnya jumlah unit penjualan untuk 1 semester, maka perusahaan harus membuat perencanaan produksi untuk mendukung jumlah penjualan. Kalau tadi ramalan penjualan, ini mencoba untuk produksi, bagian produksi. Di mana pada strategi produksi sendiri ada 2. Yang pertama adalah menyesuaikan jumlah produksi dengan jumlah penjualan ya. Kita ngelihat dulu, oh penjualannya kira-kira namanya segini, kita akan memproduksi sekian gitu. Atau yang kedua, ya menetapkan pola produksi yang menghasilkan produk secara teratur. Ya udah, perusahaan mampunya itu seperti ini tanpa memperhatikan pola penjualan. Mampunya produksinya seperti ini, seperti ini, seperti ini, ya udah gitu. Jalan aja begitu. Nah, pemilihan strategi mengandung konsekuensi biaya tentunya. Ketika dipilih strategi yang pertama, ini mungkin ini akan nggak ada yang namanya apa namanya, kalau sesuai dengan permintaan ya, otomatis kita nggak mengeluarkan yang namanya gudang penyimpanan gitu, nggak, karena sudah sesuai dengan penjualan gitu, ramalan penjualannya. Tetapi total biaya produksi bakalan jauh lebih tinggi ketika penjualan atau mungkin permintaannya tinggi gitu, akan lebih tinggi gitu. Perusahaan harus menyesuaikan itu. Tapi kalau yang dipilih strategi kedua, maka mungkin produksinya akan uh, melebihi jumlah penjualan gitu. Dan tentu saja diperlukan yang namanya gudang gitu. Seperti itu. Itu contohnya kayak gitu. Akan ada cost
gudang lagi itu, kos gudang. Secara keseluruhan sebenarnya strategi kedua itu efisien. Kenapa efisien? Setelah disusun schedule produksi, maka hal berikutnya adalah menyiapkan ramalan terhadap yang diperlukan. Kenapa efisien ya? Karena itu sudah sesuai dengan takaran perusahaan itu mau seperti apa. Kalau strategi yang pertama otomatis akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapang. Ya kalau perusahaan bisa, tapi kalau perusahaan nggak bisa gitu, produksinya bakalan lebih tinggi. Sedangkan yang di kedua, produksinya mungkin sesuai dengan apa yang diminta perusahaan, tapi kemungkinan kemungkinan ketika jumlah produksi lebih tinggi daripada jumlah penjualan, tentu saja ada extend dan harus keluar biaya lagi untuk inventory. Sedangkan yang di pertama itu bisa match gitu ya, bisa match. Tapi kelemahannya adalah ketika perusahaan itu masih di bawah standar pasar ya mau nggak mau harus mengeluarkan cost lagi. Tergantung situasi dan kondisinya seperti itu. Oke, sebagai contohnya seperti ini. Misalnya perusahaan diasumsikan telah memiliki supplier yang menawarkan periode kredit 30 hari. Karena itu terdapat perbedaan waktu 30 hari ya, biasanya kredit antara pembelian bahan dengan pembayaran. Pembelian bahan pada bulan Januari, maka dibayarnya pada bulan Februari. Demikian juga ramalan mengenai upah tenaga kerja, biaya produksi, yang lain-lain. Hasil ramalan tersebut adalah sebagai berikut. Ini sekedar ramalan untuk produksinya lah, dimana belinya bahan misalnya di bulan Desember, dibayarnya bulan Februari. Begitu juga Januari dibayarnya bulan Februari. Gitu terus ya. Ini ada kesalahan nol ya. Ini ada pembayaran upah. Upahnya pertamanya 80 ditentukan, ternyata Maret naik 90, Mei naik, Juni naik. Untuk biaya lain-lain ya flat seperti itu. Sehingga total biaya dijumlahkan gitu. Dan dari data di atas tepat dilihat total kebutuhan dana untuk pajak pendapatan selama 1 semester itu ada 60.000. Ada pajak yang dibayarkan pada bulan Januari ini dan juga bulan April. Nah, kita harus tahu kayak gitu ya. Kalau teman-teman nanti jadi manajer keuangan, tahulah kapan misalnya pajak itu harus dibayarkan. Oke. Dan kebutuhan dana untuk membayar aktiva ya, pembayaran aktiva, pembelian aktiva, bisa juga aktiva lancar juga mungkin atau aktiva tetap selama 1 semester itu 200.000 yang dibayarkan pada bulan Februari 150 dan Maret 50. Kita nggak tahu perusahaan tuh belinya apa gitu. Ini diasumsikan saja itu seperti ini gitu. Seperti itu. Dan dividen ya bagi hasil terhadap investor itu 40.000 di mana 20.000-nya pada bulan Maret dan 20.000-nya pada bulan Juni seperti itu. Nanti dijumlah. Ini sekedar asumsi aja. Kalau tadi kan pakai perhitungan, sebenarnya juga pakai perhitungan, tapi tergantung datanya ya. Datanya yang kita mau keluarkan itu kan tergantung perusahaan masing-masing dan ini pun data yang dari buku pun ya berdasarkan data asumsi dari penulisnya kemungkinan seperti itu. Oke. Oke, itu saja terkait dengan budget kas atau budgeting kas ya, bagaimana kita meramalkan penerimaan dan pengeluaran kas bagi perusahaan. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.